Sebelum kita melanjutkan pada pengajian atau dialog malam hari ini, sekilas saya akan memperkenalkan diri, karena dari awal baik pada saat pelaksanaan sholat Jumat maupun kajian menunggu waktu berbuka puasa belum sempat untuk memperkenalkan diri. Saya diberi nama oleh orang tua dengan nama yang bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau bahasanya Habib itu ismi al-ism alladhi yaliku li kulli fadil, nama yang bisa dimiliki oleh siapapun. Ana Abdullah wa kullukum ibadullah. Nama saya Abdullah, orang tua saya namanya Syamsul Arifin. Summa nusiba ismu abi ila ismi fasara Abdullah Syamsul Arifin. Kalau di Jawa Timur, nama panggilan saya akrabnya lebih banyak orang manggil Gus Aap. Aap. Padahal kalau orang tua saya itu sudah merencanakan, karena nama Abdullah ini agak susah sih manggilnya. Beda dengan Abdul Hamid, orang manggil Hamid. Kalau Abdul Karim orang manggil Karim. Abdul Salam manggilnya Salam. Kalau Abdullah itu susah, tak bisa diambil mudhof ilaihnya. Akhirnya menjadi Allah. Tidak boleh dijadikan nama makhluk. Akhirnya orang tua saya itu sudah membuat nama itu Abdullah itu diganti menjadi panggilannya Abduh. Saya dipanggil Abduh. Abduh itu Abduh juga artinya sama, hamba Allah, menggunakan dhamir. Tapi begitu kuliah dulu, teman-teman memanggilnya pakai nama depan. Jadi saya dipanggil Aap, dan terus sampai sekarang ternyata nama itu yang lebih dikenal oleh masyarakat daripada nama yang diberikan orang tua. Walaupun itu bukan pilihan saya, bukan pilihan, tapi yang lebih kerap dikenal oleh masyarakat seperti itu. Saya asli dari Jember, Jawa Timur. Kelahiran Jember, asli Jember. Jember itu Madura swasta. Iya, jadi 70% Madura. Orang Jember, kebetulan lingkungannya adalah Maduraan. Jember yang Madura. Ya, aksennya Madura, karena tidak ngomong Jawa. Kalau bicara Jawa, Maduranya hilang. Tapi kalau bicara bahasa Indonesia, kelihatan Maduranya. Belum lagi nanti bicara bahasa Belanda, tambah ada karu-karuan. Karena memang tidak bisa. Saya dilahirkan di Jember 3 Februari 1976. Kalau kelahiran dihitung tidak terlalu tua, tapi alhamdulillah wajahnya angkatan 60-an. Ya. Saya 7 bersaudara dan saya anak terakhir. Kalau jalan dengan mbak saya yang pertama, pasti masih dianggap adik saya. Ya alhamdulillah Allah ngasih wajah tua begini, karena memang dari awal saya menempati pos yang biasanya ditempati orang tua. Jadi bahasanya remaja sekarang ini termasuk masa muda kurang bahagia. Ketika saya sekolah di SMA Rudi Alia, sudah sering diminta untuk jadi khotib Jumat di dekat sekolah, di lingkungan sekolah, sehingga kontrol masyarakat cukup kuat dan tidak punya peluang untuk main-main dengan teman-teman seangkatan. Selesai kuliah di S1, sebelum itu saya belajar di Indonesia di pesantren, kemudian ke Mekah, pulang melanjutkan studi S1 di IAIN. Selesai di S1, saya diajak bergabung di organisasi terbesar di Indonesia, di Nahdlatul Ulama. Waktu itu saya masih usia 23-24 tahun, diberi jabatan sebagai
Khatib Suriah cabang yang seharusnya sering diisi oleh usia 50 ke atas. Jadi disitulah mulai penuaan kekerasan. Sementara di NU itu ada tradisi kalau Tanfidia itu boleh pakai celana, kalau Suriah harus pakai sarung. Akhirnya setiap kegiatan lebih sering pakai sarung, pakai serban, dituakan sebelum waktunya. Usia 27 tahun saya menjadi Khatib Suriah NU Jawa Timur. Itu pun juga belum waktunya kalau dilihat dari sisi usia. Tapi alhamdulillah begitu usia 30 tahun dikembalikan lagi menjadi Tanfidia, jadi bisa pakai celana lagi. Tapi menjadi ketua Tanfidia di NU Jember sekaligus ketua MUI di Kabupaten Jember dan wakil ketua MUI di Provinsi Jawa Timur. Dan itu semua pada saat saya usia 32-33 tahun. Sehingga alhamdulillah wajah saya oleh Allah ditampakkan seperti 50 tahun biar untuk pantas dengan amanah yang diberikan di organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Pendidikan saya S1 di pendidikan bahasa Arab. Memang waktu itu kepentingannya golek cepat pulang dari Mekah biar tidak susah-susah kuliah, masuk di bahasa Arab. Alhamdulillah 3 tahun selesai dengan beasiswa full, lulus, mendapat beasiswa lagi untuk mengikuti program S2. Saya S2-nya ngambil hukum Islam, dan pada saat itu juga diangkat menjadi PNS sebagai tenaga edukatif di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang sekarang beralih status proses menjadi IAIN Jember. Saya S2 di hukum Islam juga beasiswa penuh dari IIF International Indonesian Education Foundation. Kemudian alhamdulillah dibiayai lagi oleh kampus untuk mengikuti program doktor di bidang Islamic Studies. Istri 1, anak ya baru 1, belum tahu ke depan seperti apa. Anak alhamdulillah masih 5. Saya termasuk aliran jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Kalian dalam seminggu hanya 2-3 hari, walaupun ada pesantren yang ditinggal orang tua, tapi sudah berjalan sistemnya, tidak terlalu ditunggoni, banyak keluar. Tapi yang orang heran itu, sampean jarang di rumah tapi anaknya kok banyak katanya. Saya jawab yang penting kualitasnya Bu. Jadi ketemu berapa kali tidak penting, tapi yang paling penting kualitasnya. Alhamdulillah istri sering ditinggal, tapi 2 tahun sekali dijamin melahirkan. Ya, yaitu sekilas tentang biografi saya. Untuk lain-lain mungkin bisa ditanyakan sambil jalan. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan sini, saya mengikuti apa yang dikehendaki oleh panitia karena mereka lah yang paling tahu dengan kondisi yang sedang dihadapi dan apa yang dibutuhkan.